Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bella Nisa. Hari ini saya akan presentasikan tentang negara Korea Selatan. Korea Selatan adalah negara yang memiliki luas wilayah sebesar 98.400 km persegi. Ibu kotanya adalah Seoul dan mata uang yang mereka gunakan adalah won. Bahasa resmi Korea Selatan adalah Korea. Bentuk pemerintahan yang mereka miliki adalah republik dan sekarang presidennya adalah Moon Jae-in. Sejarah Korea Selatan dimulai dengan pembentukan Joseon atau lebih sering disebut dengan Go Joseon. Republik Korea atau biasa dikenal sebagai Korea Selatan atau Korsel ialah sebuah negara di Asia Timur yang meliputi bagian selatan semenanjung Korea. Di sebelah utara, Republik Korea berbatasan dengan Korea Utara, di mana keduanya bersatu sebagai sebuah negara hingga tahun 1948. Perkembangan iptek di Korea Selatan awalnya tidak berkembang dengan baik karena masalah pembagian Korea dan Perang Korea yang terjadi setelah masa kemerdekaan. Kemajuan iptek mulai dirasakan pada tahun 1960-an ketika pemerintah diktator Park Chung-hee di mana ekonomi Korea Selatan melaju pesat. Hampir sebagian besar rakyat Korea Selatan memilih tidak beragama atau ateisme. Buddha adalah agama yang mempunyai penganut terbesar di Korea Selatan dengan 10,7 juta penduduk. Agama lainnya yang terbesar adalah Kristen Protestan dan Katolik Roma. Gereja Kristen terbesar di Korea Selatan yaitu Yoido Full Gospel Church berlokasi di Seoul. Diperkirakan kurang dari 35 warga Korea yang beragama Islam dengan 100.000 orang pekerja berasal dari negara Muslim, yaitu Bangladesh, Indonesia, dan Pakistan. Korea Selatan memiliki tempat wisata yang cukup populer, diantaranya ada Nami Island, Gyeongbok Palace, dan SM Town. Saat musim sakura di Korea, Nami Island akan dipenuhi dengan semerbak sakura yang bermekaran. Belum lagi saat musim salju, Nami Island akan terlihat putih bersih bagaikan negeri dongeng. Gyeongbok Palace ini adalah istana terbesar di dinasti Joseon. Bangunan istananya megah, luas, dan cantik. Kalian juga bisa melihat pertunjukan pembukaan dan penutupan Royal Palace Gates dan upacara penggantian penjaga istana. Selain itu, pengunjung juga bisa menjelajahi dan berfoto di Gyeongbok Palace sambil mengenakan hanbok, yaitu pakaian adat Korea. Selain wisata alam sejarah dan budaya, tempat wisata gratis ini merupakan tempat wisata yang paling cocok untuk para K-popers. Di sepanjang jalan terbanyak Gangnam Doll dari berbagai K-pop group terkenal seperti EXO, BTS, Super Junior, SHINee, dan lain-lain. Selain itu, juga ada tempat wisata lain yang dimiliki Korea Selatan. Di antaranya ada air terjun Yongso, Soraksan National Park, dan Busong Green Tea Field. Wisata alam Korea Selatan yang bisa kamu kunjungi ada air terjun Yongso. Air terjun ini berada di lembah Yongso, Gangwon-do mengalir dari ketinggian 6 meter. Air terjun ini memiliki pemandangan yang menawan. Tidak hanya wisata modern, wisata alam Korea Selatan juga menakjubkan. Salah satunya adalah Soraksan National Park yang terletak di Gangwon-do. Kawasan ini merupakan pegunungan tertinggi di daerah Tebek. Tebing-tebing tingginya seperti salju abadi karena berwarna pucat. Bosong Green Tea Field merupakan penghasil teh terbesar di Korea Selatan. Pohon-pohonnya berjajar dengan rapi semakin memperindah pemandangan tempat wisata alam Korea satu ini. Korea Selatan punya kuliner yang khas dan terkenal. Di antaranya ada bulgogi, kimbap, dan kimchi. Bulgogi terbuat dari bahan dasar daging sapi yang diiris tipis kemudian diberi bumbu dan dipanggang hingga matang. Biasanya bulgogi dimakan dengan cara dibungkus daun selada. Konon, katanya cara ini membuat bulgogi terasa lebih nikmat. Kimbap sangat mirip dengan makanan Jepang, sushi. Isinya pun dapat disesuaikan dengan selera. Di Korea Selatan, makanan ini dapat ditemukan di minimarket dengan harga terjangkau. Kimchi merupakan makanan khas Korea Selatan yang berbahan dasar sayuran yang telah difermentasi. Makanan ini mirip dengan asinan, tapi rasanya sedikit lebih asam dan menyegarkan. Selain terbuat dari sawi putih, kimchi pun dapat terbuat dari lobak dan mentimun. Biasanya kimchi dikonsumsi bersama dengan nasi putih, ramyeon, nasi goreng, kimbap, tteokbokki, dan bibimbap. Di dalam bidang industri pun, Korea Selatan mempunyai produk-produk yang terkenal dan mampu menembus pasar internasional. Di dalam bidang elektronik, saya memiliki Samsung. Samsung didirikan oleh Lee Byung-chul pada tahun 1938 sebagai sebuah perusahaan perdagangan. Dalam 3 dekade berikutnya, perusahaan ini berekspansi ke sejumlah sektor, seperti pemrosesan makanan, tekstil, asuransi, sekuritas, dan retail. Samsung kemudian juga berekspansi ke industri elektronik pada akhir dekade 1960-an. Serta ke industri konstruksi dan pembuatan kapal pada pertengahan dekade 1970-an, yang mana ketiga sektor ini kemudian menjadi tumpuan pertumbuhan perusahaan ini. Pasca kematian Lee pada tahun 1987, Samsung dipisah menjadi 4 grup bisnis, yakni Samsung Group, Shinsegae Group, CG Group, dan Hansol Group.
Sejak tahun 1990, Samsung meningkatkan penjualan produknya keluar Korea Selatan, terutama produk ponsel dan semikonduktornya yang kemudian menjadi sumber pendapatan paling penting. Hingga tahun 2020, Samsung memiliki nilai merek tertinggi ke-8 di dunia. Selain bidang elektronik, Korea Selatan juga mempunyai industri otomotif yang mampu menembus pasar dunia. Salah satunya adalah Hyundai. Hyundai adalah perusahaan otomotif yang merupakan divisi dari Hyundai Kia Automotive Group dan merupakan produsen mobil terbesar di Korea Selatan. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1967 oleh Chung Ju-young dan bermarkas di Yangjedong, Sochonggu, dan Seoul. Perusahaan otomotif ini berkembang di Korea Selatan dan sanggup menembus pasar internasional yang sebelumnya dikuasai oleh pabrikan otomotif Jepang. Hyundai merupakan perusahaan otomotif dengan pertumbuhan penjualan tercepat di dunia. Hyundai bersama Kia saat ini adalah produsen mobil terbesar keempat di dunia berdasarkan penjualan tahun 2020. Tahun 2008, Hyundai tanpa Kia menempati posisi ke-8 di dunia. Tahun 2010, Hyundai berhasil menjual 3,6 juta unit kendaraan di seluruh dunia. Perusahaan ini mengoperasikan fasilitas produksi mobil terintegrasi terbesar dunia di Ulsan, Korea Selatan yang mampu memproduksi 1,6 juta mobil setiap tahunnya. Industri pakaian pun mampu menembus pasar internasional yang juga merupakan anak perusahaan dari Samsung. Binpol didirikan pada tahun 1989 adalah merek fashion Korea Selatan yang dimiliki oleh Samsung Style Industry. Ini menghasilkan neon nasional, busana keluarga Binpol Men, Binpol Ladies, dan Binpol Kids, serta aksesori pakaian golf dan mode luar rumah dan atau peralatan. Menjelang akhir tahun 2012, mereka menambahkan bike repair shop ke dalam daftar dari submerek. Industri musik pun tak kalah menghasilkan devisa yang tinggi bagi negara Korea Selatan. Hingga tahun 1990-an, rap dan balad adalah musik populer yang mendominasi Korea Selatan. Bergabungnya grup rap So Taiji dan Boys pada tahun 1992 menandai perubahan besar dalam dunia musik Korea Selatan yang dikenal sebagai istilah K-pop. Grup ini mencampurkan elemen genre musik populer seperti rap, rock, dan techno ke dalam musik mereka. BTS juga dikenal sebagai Bangtan Boys adalah sebuah boy band beranggotakan 7 orang asal Korea Selatan yang dibentuk oleh HYBE Entertainment. Nama tersebut kemudian berakronim menjadi Beyond the Scenes pada bulan Juli 2027. Pada tanggal 12 Juni 2013, mereka membawakan lagu berjudul No More Dream dari album awal mereka, Too Cool for School, yang mendukung debut mereka pada tanggal 13 Juni 2013. Mamamoo adalah grup vokal wanita asal Korea Selatan yang dibentuk oleh Rainbow Bridge World pada tahun 2014. Grup ini secara resmi memulai debutnya pada tanggal 19 Juni 2014 dengan lagu Mr. Ambiguous. Tersebut dianggap dengan beberapa kritikus sebagai salah satu debut K-pop terbaik tahun 2014. Mereka diakui untuk konsep retro, jazz, dan R&B dan penampilan vokal yang kuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.